Hai Sobat Budaya Nusantara, jumpa lagi dengan saya di Bina Potensi Budaya. Bina Potensi Budaya merupakan ruang dan wadah apresiasi bagi seniman diklat dan sanggar binaan potensi Taman Mini yang bersinergi dengan bidang program budaya Taman Mini Indonesia Indah. Dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 18 Mei lalu. Hari ini saya sedang berada di Museum Indonesia untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja dalam persiapan memperingati Hari Museum Internasional. Mau tahu? Ikuti perjalanan saya, Afta Popo. Selamat sore Ibu. Apa kabar Bu? Baik. Bu, dalam memperingati Hari Museum Internasional ada kegiatan apa saja nih Bu di Museum Indonesia? Oh iya benar, Hari Museum Internasional itu tanggal 18 Mei. Jadi kita memang bergeser sedikit sih. Nanti kita akan membuat satu pergelaran yang itu adalah dari fungsi museum ya, dalam rangka memanfaatkan koleksi. Kita membuat pergelaran calon arang. Pergelaran itu inspirasi dari salah satu koleksi yang ada di Museum Indonesia. Koleksi apa ya Bu? Oh ya, ini koleksi barong. Yuk kita lihat barongketnya. Oke, ikuti ya. Ini Mas Supong, koleksi barongnya. Ini barong. Wah, keren sekali ya Sobat Budaya Nusantara, koleksi barong milik Museum Indonesia. Ini adalah barongket. Sebenarnya ada beberapa jenis barong, tapi ini barongket ini adalah dianggap sebagai pelindung bagi masyarakat yang memiliki kepercayaan Hindu. Ini merupakan simbol dari roh baik. Oh, keren sekali ya Bu ya, koleksi barong milik Museum Indonesia. Nah, ini apa hubungannya Bu, barong dengan drama visualisasi barongket? Oh ya, jadi visualisasinya nanti itu memang inspirasinya dari koleksi ini. Dalam narasinya kita akan mengambil cerita drama Calon Arang. Jadi Calon Arang itu adalah tokoh jahat yang di mana-mana di daerahnya itu selalu menebar kebencian dan kejahatan. Jadi di masyarakat tersebut menjadi sengsara lah dengan adanya Calon Arang, atau dalam itu biasanya juga disebut dengan rangde ya. Ya. Jadi Calon Arang ini nanti akan dikalahkan oleh tokoh baik ya, yang dalam tokoh itu adalah Empu Baradah. Dalam narasi cerita barongket ya, hubungannya. Jadi seperti kondisi sekarang. Saat ini ada virus COVID-19 yang lagi cepat sekali kan menularnya ya. Jadi akhirnya menjadi pandemi yang memakan banyak korban. Jadi virus itu kan kalau kita melihatnya kan jadi semacam yang jahat gitu. Dan nanti kita berharap bahwa ada vaksinasi nih. Vaksinasi ini bisa dianalogikan sebagai barongket ini yang merupakan tokoh baik gitu. Oh, jadi gitu Sobat Budaya Nusantara. Jadi dengan drama visualisasi barongket dengan temanya Calon Arang itu bisa menjadikan sebuah kisah yang menarik dan menjadikan sebuah pesan yang menarik buat teman-teman atau Sobat Budaya Nusantara di sana tentang sebuah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 itu diharapkan bisa hilang
sesuai dengan cerita calon arang yang bisa kita bunuh dengan cara mungkin dengan vaksin atau dengan melakukan mengikuti prokes kali Bu. Oh iya Bu, untuk pergelaran teater calon arang ini bekerja sama dengan siapa Ibu? Oh ya, jadi di Museum Indonesia ini ada Sanggar Banyu yang sering latihan di sini. Jadi kita bekerja sama dengan Sanggar Banyu. Mereka ini yang kita beri kesempatan. Jadi paling sedikit setiap tahun lah itu untuk mengekspresikan pada saat dia latihan di sini. Dan kita akan melihat bakat-bakatnya dan itu juga sekaligus mendukung program Museum Indonesia. Selain itu kita juga mendapat dukungan dari Anjungan Bali, dari Museum Penerangan. Jadi kita bersinergi lah, kita bekerja sendiri gitu Mas. Oh banyak juga Ibu yang mendukung pergelaran ini. Oh iya betul Mas. Jadi Mas Upong mau saya kenalkan dengan Mas Ferdi yang pengasuh dari Sanggar Banyu yang latihan nanti akan mempergelarkan drama calon arang. Oh, boleh Bu. Boleh. Halo Kak Ferdi, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, sudah berapa lama nih Sanggar Banyu berlatih di Museum Indonesia? Kalau untuk Sanggar Banyu sendiri bekerja sama dengan Museum Indonesia dan Taman Mini itu sekitar 8 tahun di sini. Oh, 8 tahun. Iya, 8 tahun. Sudah lama juga ya Pak? Iya, alhamdulillah. Berapa jumlah siswa Sanggar Banyu? Kalau jumlah siswa kita sebenarnya sih 50 ke atas. Cuma ada banyak kegiatan anak-anak dari Sanggar Banyu, ada yang syuting sinetron untuk FTV, layar lebar. Jadi yang aktif pastinya itu 40-an sampai dengan 50. Ya? Iya. Jadi ada yang keluarnya untuk tadi agensi ini, untuk syuting dan lain-lainnya. Iya, seperti itu. Nah, jadi kapan jadwal latihan Sanggar Banyu, Pak? Kalau untuk latihan di Sanggar Banyu itu kita latihan setiap hari Sabtu jam 10.30 sampai dengan selesai. Selesainya itu sekitar jam 1, jam setengah 2-an, seperti itu. Gitu. Jadi ini tadi sudah bincang-bincang juga dengan Bu Maria dalam rangka peringatan Hari Museum Internasional pada tanggal 18 Mei lalu, dan itu akan dipergelarkan drama visualisasi Barongket yang temanya calon arang. Betul. Nah, ini persiapannya udah sejauh mana nih Kak? Kalau untuk persiapan pentas calon arang ini dari Sanggar Banyu itu barusan prepare kita sekitar 1 bulan 2 bulanan. Kita ini salah satu untuk persiapan paling mendadak ya. Jadi karena untuk Sanggar Banyu kan kita sudah lama bekerja sama di sini. Jadi siap nggak siap harus siap gitu. Kita harus menampilkan yang terbaik buat memajukan Taman Mini dan Museum Indonesia. Jadi ada tantangan apa aja sih Kak dalam persiapan pergelaran ini? Kalau tantangannya itu kalau di Sanggar Banyu itu kan dari umur 3 tahun sampai dengan umur 25 tahun ya. Jadi ya tantangannya untuk ngedirect anak-anaknya itu kan ada banyak scene anak-anaknya itu untuk ke peradegan, dari adegan per adegan itu agak sedikit sulit seperti itu ya, untuk anak-anak ngedirect anak-anaknya aja. Oh, jadi ada tantangan tersendiri ya dalam untuk mungkin mendidik anak dalam sebuah pergelaran ini. Karena kalau untuk di Sanggar Banyu itu kan basicnya itu seni peran dan acting gitu. Kalau ini kan kita kan gelar teater gitu, operet gitu. Jadi untuk tantangan dari anak-anak Sanggar Banyu tersendiri, jadi ada acara seperti ini mereka terpacu untuk semangat belajarnya lagi gitu. Yuk Sobat Budaya Nusantara, mari kita saksikan pergelaran teater calon arang bersama Sanggar Banyu di Museum Indonesia. Ono rondo si calon arang, ono rondo si calon arang, dia tinggal si calon arang di desa Kirang. Ia punya seorang putri, sudah tumbuh dewasa, berparas cantik
bernama Ratna Manggali. Sungguh heran si calon arang, putrinya cantik Ratna Manggali. Tak seorang pun pemuda melamarnya. Calon arang pusing kepala, memikirkan Ratna Manggali. Kok cantik tapi jauh jodohnya. Kasihan deh Ratna Manggali. Kasihan deh Ratna Manggali. Nyi Larung, Nyi Landa, Nyi Andi, dan kau Nyi Sudaksa. Coba kalian berpencar ke segala penjuru desa. Kalian cari tahu mengapa semua laki-laki di desa ini menjauhi putriku. Baik, Nyai. Tidak lama kemudian, 4 orang anak buah calon arang pun memberi kabar ke calon arang. Nyai, saya melihat di sana ada orang yang sedang berkerumun, Nyai. Bagaimana kalau kita selidiki apa yang mereka bicarakan, Nyai? Iya, Nyai. Terlihat sebuah desa Girah yang tentram dan damai. Karena ulah calon arang, ketentraman dan kedamaian tenggelam menjadi suasana yang menakutkan. Calon arang menjadi pergunjingan penduduk Girah. Aduh. Kamu sakit, Sok? Aku ndak sakit. Kalau ndak sakit, ono opo, Sok? Beginilah, mepren. Kalau jadi abdi dalem, pagi-pagi dapat tugas cukup berat, menyisir sepanjang jalan yang akan dilalui oleh pemimpin, alias sang raja. Ini namanya pengabdian. Seorang prajurit harus punya dedikasi yang tinggi kepada atasan dan bekerja menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan bersama. Betul. Seperti ini ya, adalah tugas mulia. Jadi nggak boleh ngeluh, Sok. Bukan mengeluh, Wok. Kalau jadi atasan enak kali ya, Wok. Pergi dikawal, mau masuk ruangan diperiksa dulu, aman tidak tempatnya. Jangan suka membanding-bandingkan nasib. Pemimpin utawa sang raja itu tanggung jawabnya banyak. Hidupnya harus lebih enak dan selayaknya harus dapat fasilitas. Umpomo neng omah dinas utawa tinggal di istana. Betul. Jarene sih akeh. Ya jelas dong. Gaji bertambah. Sudah seharusnya. Istri baru. Nah, itu gak masuk daftar. Sok.
Saat itu muncul calon arang dengan menyamar. Ketika mendengar Ratna Manggali jadi perbincangan, calon arang berhenti dan mendengarkan pembicaraan mereka. Kalau kita bicara soal istri, Wok, kamu wani nggak lamar Ratna Manggali? Maksudnya Ratna Manggali anaknya calon arang? Lah iya, Wok. Aku ora weni. Dia kan cantik, masih sendiri, ngopo rawani. Kalau kamu bagaimana, Yok? Aku ora wani juga. Ya sudah, aku serahkan ke kamu. Piye? Aku yo ora wani. Karena biungnya Ratna Manggali itu sangat bengis dan kejam. Nah, kamu tahu kan biungnya Ratna Manggali seperti itu? Nih, di desa Girah tidak ada satupun pemuda ingin melamar Ratna Manggali. Para wong tua nek ora setuju punya besan calon arang, begitu. Yes. Iso dadi prawan tua Ratna Manggali. Kasihan deh. Yo wes, kita kerja lagi. Kita telusuri sepanjang jalan ini karena tugas kita belum selesai nih. Oke, nek ngono. Yo. 3 prajurit meninggalkan tempat itu. Sorot mata calon arang memandangi kepergian prajurit penuh dengan kebencian. Akhirnya dari hasil survei calon arang mendapat berita, kenapa Ratna Manggali tidak ada yang melamar. Setelah mengetahui hal ini, calon arang marah dan membara di dadanya. Tangannya meremas-remas. Emosinya sudah tidak terbendung lagi. Matanya membelalak. Wajah bengis menyertai untuk menenung penduduk desa Girah sebagai hukumannya. Kalian sudah membuatku marah. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan memberi pelajaran kepada penduduk desa Girah. Kemudian calon arang meninggalkan tempat itu. Ia pergi membawa berita yang menyakitkan hatinya. Setelah mendengar 3 prajurit membicarakan Ratna Manggali, anak kesayangannya, calon arang benar-benar terpukul. Rasa dendam menyelimuti pikirannya. Tidak pikir panjang lagi, calon arang pergi ke tempat persemedian. Padahal perjalanan ke tempat itu sangatlah jauh. Melintasi sungai, jalan setapak yang terjal dan curam. Karena ambisi jahat sudah melekat di jiwanya, calon arang tidak memperdulikan hal itu. Setelah sampai di tempat tujuan, calon arang mempersiapkan kebutuhannya. Kemudian calon arang melakukan upacara yang mengerikan di atas kuburan sambil menyampaikan sesaji. Mulutnya komat kami. Datanglah Dewi Durga. Aku membutuhkanmu. Datanglah. Ada apa kau memanggilku, calon arang? Hamba membutuhkan bantuanmu, Dewi. Bantuan apa yang kau butuhkan? Kau ingin harta? Ataukah kau ingin kesaktian? Bukan itu, Dewi.
Hamba ingin membuat tenung untuk warga desa Girah yang sudah lancang, Dewi. Terutama para pemudanya yang tidak mau menikah dengan anakku Ratna Manggali. Tenung apa yang ingin kau buat? Hamba ingin warga desa Girah mengalami wabah penyakit yang tidak ada obatnya, Dewi. Baiklah, akan kukabulkan permohonanmu. Terima kasih, Dewi. Taburkan serbuk ini ke sungai. Niscaya akan muncul penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Baik, Dewi. Akan hamba taburkan serbuk ini. Hamba sudah tidak sabar melihat kehancuran warga desa Girah. Cepatlah pulang ke rumahmu dan segera taburkan serbuk ini. Hamba akan segera pulang. Sekali lagi, terima kasih, Dewi. Ketika perjalanan pulang, calon arang melewati sungai, perbukitan yang terjal, dan semak belukar menghalangi pandangan mata calon arang. Ia terus menyelusuri jalan setapak yang sangat curam. Tak lama kemudian, calon arang berhenti di tepi sungai. Dan air sungai itu mengalir ke penduduk desa Girah. Itu sudah menjadi kebutuhan penduduk desa Girah. Calon arang langsung menaburkan serbuk racun yang diberikan oleh Dewi Durga. Aku akan taburkan serbuk beracun ini di sungai. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin memberikan hukuman kepada penduduk desa Girah. Rasakan penduduk desa Girah. Kalian telah menyakiti hatiku. Setelah serbuk beracun ditaburkan oleh calon arang di sungai yang air mengalir ke penduduk desa Girah, terpancar dari wajah bengis dan kejam yang menyelimuti jiwa calon arang. Rasa cinta sesamanya sudah tidak dimiliki lagi oleh calon arang, alias mati. Yang ada hanya jeruji jiwa yang pekat dan kelam, karena setan sudah merasuki jiwanya. Kemudian calon arang meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya sudah muncul berbagai penyakit aneh yang mewabah di desa Girah. Tidak ada obat yang dapat menanggulangi wabah penyakit itu. Warga desa Girah keluar rumah karena kena wabah penyakit gatal dan sumuk yang dirasakan di badannya para warga desa Girah. Kakak, aku habis mandi, badanku kok gatal-gatal. Badan aku juga gatal-gatal. Sama, kakak juga gatal. Kenapa bisa begini ya? Apa gara-gara kita mandi di sungai, Kak? Kalau air sungai kotor, mungkin bisa gatal. Ini kan air sungainya bersih. Kakak juga bingung. Kita bukan baru kali ini mandi di sungai. Gatalnya gak ketulungan. Aneh. Aduh, Kak, gatalnya semakin gak ketulungan. Iya, Kak, aku juga sama. Gatalnya gak ketulungan. Ayo kita pulang aja. Nanti kakak bikin ramuan obat gatal. Mudah-mudahan gatalnya hilang ya. Iya, Kak. Semua
badan aku gatel-gatel. Mana Mbak belum pulang dari pasar. Aduh, badan aku juga gatel. Tapi aku nggak cengeng kayak kamu. Kenapa gatelnya tambah parah ya? Bilangnya nggak cengeng, kok kamu nangis? Kenapa pada nangis? Gatel banget. Aduh, badan Cisa pada gatel dan rasanya sumuk, Mak. Kayla juga pada gatel, Mak. Udah, jangan digarukin terus. Nanti merambat gatalnya kemana-mana. Nggak tahan, Mak. Rasanya di badan seperti banyak semut jalan merayap, maunya digaruk. Pakai obat apa, Mak, supaya gatalnya hilang? Mak juga bingung pakai obat apa. Biasanya juga kalau dikasih ramuan obat itu gatalnya mulai mereda. Ini malah menjadi-jadi. Aneh penyakit ini. Aduh, Mak, coba cari orang yang bisa ngobatin, Mak. Iya, Mak, coba cari orang itu, Mak. Mak cari kemana? Aduh, semalam enggak gatal. Kok tiba-tiba badan aku gatal semuanya? Kakak juga gatal, Devina. Baru kali ini kena penyakit gatal barengan. Aneh sekali penyakit ini. Aduh, bagaimana ya, Kak? Bagaimana apa ya? Gatalnya, Kak. Aduh. Mak, dua orang itu kenapa ya, Mak? Kayaknya sakitnya sama kayak kita, Mak. Kalian kena penyakit gatal ya? Iya, Bu. Saya kena gatal-gatal dan adik saya juga kena penyakit gatal-gatal. Kedua anak saya juga kena penyakit gatal. Pada kenapa mereka ini, Bu? Mereka semua kena penyakit gatal, Tuan. Ada apa dengan warga Gira? Kok penyakit bisa kompak seperti ini? Sekarang semua ikut saya. Kita berobat ke tabib. Lalu Patih membawa warga Girah berobat ke tabib. Dari situlah Patih tahu dalang kejahatan dari penyakit yang menimpa warga desa Girah tidak lain adalah calon narang. Patih segera berangkat ke istana untuk melaporkan kejadian ini. Sang Raja Erlangga didampingi oleh seorang permaisuri yang cantik jelita sedang menuju tahta singgasana sang raja. Beberapa pengawal dan pengiring danyang-danyang selalu ada di sisi Raja Erlangga dan permaisuri. Selamat pagi saudara dan saudari yang selalu setia mendampingiku dalam suka maupun duka. Selamat pagi Paduka Raja yang baik hati. Terima kasih. Satu hal yang penting dalam hidupku, berkat permaisuri yang selalu hadir di jiwaku dan memberi semangat dalam menjalankan tugas kerajaan. Tanpa kehadiran permaisuri, mungkin hidupku terasa hampa. Terima kasih permaisuriku. Sama-sama, Baginda. Itu sudah jadi kewajibanku sebagai pendampingmu, Baginda. Aku mengharap kepada Baginda sebagai raja harus bisa menyejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan. Jangan sampai terpengaruh dengan bisikan siapapun, Baginda. Yang salah harus dibilang salah,
Dan yang benar harus dibilang benar, sekalipun dari pihak keluarga sang raja. Aku akan laksanakan permasyuriku. Engkau telah mengingatkanku demi kebaikan. Mohon maaf Baginda, bila pembicaraanku lancang terhadap Baginda. Tidak, permasyuriku. Terima kasih, perkataanmu adalah demi tegaknya keadilanku. Aku akan jalankan tugas ini sebaik-baiknya. Mungkin ini adalah sebuah harapan rakyat, permasyuriku. Terima kasih, Baginda. Tiada pandangan yang paling indah melainkan memandang permasyuriku yang cantik dan baik hati. Apakah Baginda sedang menyanjungku? Ini realita, permasyuriku, bahwa dirimu bukan sekedar cantik, tapi soleha. Setiap pria mengidam-idamkan wanita seperti itu. Bukan begitu, pengawal Danu? Hamba Paduka, apa yang Paduka katakan benar. Setiap laki-laki mendambakan kriteria wanita seperti itu. Pengawal asmara. Baik, Paduka. Wanita seperti apa yang kamu idam-idamkan? Apa hamba harus menjawab, Paduka? Karena pertanyaan Paduka sudah dijawab oleh pengawal Danu, Paduka. Kau tidak bisa begitu, pengawal asmara. Kamu harus punya jawaban. Itu namanya kamu ikut-ikutan aku dong. Baik, pengawal Danu. Supaya jawaban tidak sama dengan kamu, wanita ideal yang aku cintai harus cantik dan dia harus sayang sama emakku, Paduka. Tepat dan akurat. Seorang ibu adalah keramat buat kita. Oh ya, bolehkah aku bertanya kepada Dayang Surti dan Dayang Asmara? Baik, Paduka. Saya tidak keberatan kalau ingin bertanya. Begitu juga hamba, Paduka. Tidak merasa keberatan kalau bertanya. Apakah dayang-dayangku selama bertugas mendampingiku ada keluhan? Hamba agak sedikit bingung menjawab pertanyaan Paduka. Bila hamba menjawab, hamba khawatir nanti jawaban hamba malah salah, Paduka. Nanti Padukanya tersinggung. Hamba harus menjawab apa pertanyaan Paduka? Karena pertanyaan Paduka membingungkan hamba. Apa yang dikatakan Dayang Surti sama yang ada di perasaan hamba, Paduka. Jangan sungkan-sungkan untuk menjawab. Saya sebagai raja harus punya perasaan legowo. Apapun itu jawabannya. Saran maupun kritik saya harus terima. Karena saya sebagai raja harus berdiri di tengah keluhan rakyat. Baik, Paduka. Selama hamba bertugas di istana ini, tidak ada keluhan apa-apa, Paduka. Ya, paling hamba hanya capek saja, Paduka, karena banyak berdiri. Hamba kan harus mendampingi Paduka dan itu sebuah kewajaran, Paduka. Namanya juga kan orang bekerja. Baik, Paduka. Apa yang dikatakan Dayang Surti itu benar. Keluhan cuma hanya berdiri dan mendampingi Paduka. Terima kasih. Kalian sudah menjawab semuanya. Salam hormat, Paduka. Maaf, saya mengganggu sejenak, Paduka. Ada yang ingin saya laporkan.
Apa yang ingin dilaporkan pengawal Jaki? Saya lihat dari wajah Pati seperti ada yang penting ingin melaporkan kepada Paduka. Suruhlah segera Pati menghadap saya. Baik Paduka, terima kasih. Ada apa, Gerala? Sepertinya ada hal penting yang ingin kau sampaikan. Betul Paduka, hal ini berkaitan dengan nasib warga. Ada apa dengan warga Kupati? Warga di desa Girah mengalami wabah penyakit aneh Paduka. Penyakit itu tidak ada obatnya. Semua tabib yang ada tidak mampu mengobati wabah aneh itu. Apakah penyebabnya sudah diteliti? Berdasarkan keterangan warga, ini adalah penyakit kutukan yang dibuat oleh calon arang, si penyihir hitam. Apa? Calon arang? Berani-beraninya dia membuat kekacauan. Segera kirim pasukan untuk menyerang calon arang. Jangan biarkan dia hidup. Baik Paduka, akan segera saya lakukan. Saya mohon pamit untuk memberitahu prajurit. Segeralah beritahu para prajurit untuk mempersiapkan perang. Baik Paduka. Segera setelah diberitahu oleh Patih, para prajurit mempersiapkan segala sesuatu untuk perang. Mula-mula, pasukan tentara dikirim ke Girah untuk membunuh calon arang, tetapi tidak berhasil karena sang janda sangat sakti. Beberapa orang utusan raja itu terbunuh. Setelah berhari-hari merenungkan masalah ini, akhirnya Patih dan Raja Erlangga sepakat untuk meminta tolong kepada Empu Baradah. Raja mengutus Patih untuk pergi ke padepokan Empu Baradah di desa Lemah Tulis untuk meminta tolong. Permohonan diterima Empu Baradah. Empu Baradah meminta Bahula agar dapat membantu dengan tulus mengalahkan calon arang. Empu Baradah dan Bahula duduk di ruang tamu untuk membahas tentang misi kerajaan. Ada hal yang penting yang ingin kusampaikan kepadamu. Ini tugas kerajaan. Tugas apa yang harus saya kerjakan, Guru? Tugas ini harus kau lakukan dengan tulus dan ikhlas. Menikahlah dengan Ratna Manggali. Baik, Guru. Setelah kamu menikahi Ratna, tanyakan kepadanya tentang kesaktian calon arang. Baik, Guru. Apakah saya hanya bertanya? Tentu saja tidak. Kamu harus mencari kelemahannya, lalu beritahu aku tentang kelemahan itu, dan aku akan melawannya. Saya pasti akan melakukan hal itu, Guru. Lusa, saya akan pergi ke rumah calon arang. Saya akan melamar putrinya. Pasti lamaran saya diterima. Kalau itu sudah pasti, jangan sampai kamu lalai. Ini berhubungan dengan warga. Selain itu, kamu juga bisa mendalami ilmu yang kamu miliki. Iya, Guru. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik. Segera lakukan persiapan untuk prosesi lamaran itu. Segera saya persiapkan.
Sebelum melangkah proses lamaran, Bahula mempersiapkan dengan matang untuk menghadapi calon arang. Perkataan sang guru Empu Baradah diteladani oleh Bahula. Kemudian, keesokan harinya, Bahula terus berlatih untuk memperdalam ilmunya sebelum berangkat melamar Ratna Manggali, anak calon arang. Saat sudah waktunya, Bahula mulai bersiap-siap untuk tugas yang diamanahkan guru Empu Baradah. Beberapa hari kemudian, Bahula pergi menghadap calon arang untuk melamar Ratna Manggali. Permisi. Maaf, ada perlu apa ya Tuan kemari? Saya ingin bertemu dengan Nyi calon arang. Oh, Tuan mencari ibu. Silakan duduk dulu Tuan, saya akan panggilkan ibu. Baik, terima kasih. Ada tamu ternyata. Ada perlu apa Tuan kemari? Kedatangan saya ke rumah Nyai untuk melamar putri Nyai. Apa betul kamu benar-benar ingin menikahi putriku? Kamu tidak main-main? Saya benar-benar ingin menikah dengan putri Nyai. Saya tidak ada niat untuk main-main, Nyai. Baiklah, akan kuterima lamaranmu. Akan kupersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan putriku. Terima kasih, Nyai. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk Ratna Manggali. Putriku, kemarilah. Ada hal penting yang ingin kubicarakan kepadamu. Iya, Ibu. Ini Tuan, silakan diminum. Terima kasih. Maaf Ibu, ada hal penting apa yang ingin Ibu sampaikan? Kamu pasti akan senang mendengarnya, putriku. Pemuda ini datang untuk melamarmu. Apa? Apakah benar itu? Benar, Ratna. Aku datang ke sini untuk melamarmu. Dan ibumu menerima lamaranku. Kita akan segera menikah. Benar, putriku. Pernikahanmu akan dilaksanakan 2 pekan lagi. Dan ibu akan mempersiapkan semuanya. Karena ibu senang, aku pasti juga sangat senang. Ibu benar-benar senang, Ratna. Diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangatlah menyenangkan hati calon arang. Ratna Manggali dan Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Kedua mempelai berdiri untuk berjabat tangan dengan tamu undangan. Putriku, akhirnya kamu menikah. Dan kamu mempunyai suami yang gagah dan tampan. Iya Ibu, aku senang sekali. Ibu doakan semoga kamu sampai kakek nenek ya nak. Amin.
Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Gira. Bahula memanfaatkan saat tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Dari Ratna Manggali, Bahula mengetahui bahwa calon arang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan upacara di kuburan. Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir itu. Tepat tengah malam, Bahula menyelinap masuk tempat peraduan calon arang. Rupanya calon arang tidur terlalu lelap. Dan Bahula berhasil mencuri kitab sihir calon arang. Lalu Bahula pulang ke Lemah Tulis sambil membawa kitab itu dan menceritakan kebiasaan calon arang kepada Empu Baradah. Bahula segera disuruh kembali ke Gira sebelum diketahui oleh mertuanya itu. Empu Baradah menyusul ke Gira. Di kuburan desa Gira, bertemulah Baradah dengan calon arang. Hentikan tenungmu sekarang juga, calon arang. Jangan kau lanjutkan perbuatan kecilmu. Apa urusanmu? Kenapa kau mengurusi urusan pribadiku? Urusanmu sekarang menjadi urusanku. Karena kau telah berani menyengsarakan warga desa ini. Cepat, hentikan tenungmu. Tidak. Apa aku menyuruhku menghentikan tenungku? Hentikan tenungmu, atau kau tidak selamat. Sudah, jangan banyak bicara kau. Baik, akan kulakukan jika kamu ingin bertarung. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara calon arang dan Empu Baradah. Karena kitab sihir yang selama ini berada di tangannya telah hilang, akhirnya calon arang pun tewas. Ratna Manggali kaget dan sedih ketika mendapat kabar tentang tewasnya calon arang. Ia dan Bahula segera menuju ke kuburan untuk menemui jasad ibunya. Ibu! Ibu! Ibu jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan Ratna, Bu. Ibu! Sabar, Dinda. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita semua, ya? Ikhlaskan saja. Jangan bersedih. Ini sudah takdir Sang Maha Kuasa. Iya, Guru. Bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Ibuku meninggal. Iya, aku tahu. Tapi apakah dengan tangisanmu, ibumu dapat hidup? Tidak kan? Baiklah. Saya akan mencoba mengikhlaskan ibu. Segera makamkan mayat mertuamu, Bahula. Semoga setelah kejadian ini keadaan akan membaik kembali. Baik, Guru. Akan saya lakukan. Pemakaman calon arang segera dilakukan. Dan sejak itu, desa Gira menjadi aman, tentram seperti sedia kala. Seluruh rakyat merasa senang karena sudah tidak ada yang membuat keresahan. Ratna Manggali dan Bahula pun hidup berbahagia. Hidup mereka damai dan menjadi seorang suami istri yang saling menyayangi. Seperti itulah akhir kisah calon arang yang memiliki sifat pemarah dan tidak dapat menguasai nafsunya. Hendaknya seseorang tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan tidak melakukan sesuatu hal yang dibenci orang lain. Karena pemaksaan kehendak akan berakibat buruk bagi diri sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan
Calon Arang.